Silakan. You are now muted. Mohon supaya saya bisa cek apakah audio Pak Ibu sudah bagus. Halo. You are now unmuted. Belum, Bu. Tapi Ibu, Belum, putus-putus suaranya. Tapi Bu belum Iya. putus-putus sekali suaranya, Bu. Ini Ya, saya terus terang Bu, saya belum bisa menangkap apa dengan jelas kalimatnya, Ibu. tapi You are now muted. saya input dulu bil saya silakan dulu kita mulai dari saya kira input grup ya saya sudah share tadi mungkin lihat kembali silakan berikan komentar. Ya, halo, bagaimana kedengaran? Sudah kedengaran, Ibu? You are now unmuted. Tapi Ibu masih putus-putus. Hanya satu kata saja yang lancar. You are now Iya, betul Ibu, masih sama dengan saya. Audio yang saya terima juga sangat kurang jelas. Ya, jadi apa yang bisa sekali dengar Bapak ini? Kayaknya apa yang ya? Mohon maaf Ibu, mohon maaf Bu, mungkin kalau pakai device-nya headset mungkin bisa dicabut dulu baru disambungkan ulang. Oh, saya pakai headset. masih ini Bu, masih agak ini. Masih kurang bisa kami mendengar dengan jelas. Padahal suara Bapak bagus ini saya. Iya Ibu, kami juga tidak tahu Ibu ini. Iya, di suaranya kayak terpotong-potong Bu suaranya. Iya. Tidak Bapak Ibu berikan komentar supaya kita terekam. Kalau terus berbicara. Ya, lagi di kampus. Mungkin ini jaringan bagus. You are now unmuted. Tapi Ibu mungkin saran saja di chatting aja dulu apa yang kita harus kerjakan. Iya. Karena jelas mungkin kita dengar dari kami, jadi mungkin karena kami yang tidak jelas putus-putus Bu, hanya satu kata kemudian hilang lagi 3 kata, muncul lagi 1 kata Bu, begitu aja yang kami dengar. Iya, tapi Ibu. You are now muted. Coba dulu. Ya, bagaimana sudah bisa kedengaran suara saya? Ya, sepertinya masih belum Ibu. Masih putus-putus. Putus-putus ya. Pada public chat di situ ada saya tulis beberapa hal, silakan Bapak Ibu baca dan memberikan masukan sambil saya mengajar saya. Disilakan Bapak Ibu untuk memberikan komentar. Jadi semua
aktivitas yang Bapak Ibu tulis pada kolom setiap aktivitas pembelajaran, silakan diberikan komentar. Ada sempat saya juga baca jawaban dari Bapak Ibu yang mengatakan bahwa pembelajaran itu harus inspire. STEM, bagaimana tindak lanjut atau RTL dari program atau aktivitas yang kita laksanakan pada proses pembelajaran di kelas. Bagaimana peran Bapak Ibu untuk merespon pembelajaran abad 21? Silakan Pak Ibu. Tuh. Silakan coba untuk audionya yang ingin memberikan komentar. Ya oke, yang ingin salat asar dulu silakan salat juga. Saya juga salat dulu sebentar ya. Terima kasih.
saja tidur.
Tidak, ya, oke Bapak Ibu, kita kembali. Terima kasih masukannya yang tertulis di ini Ibu Putu, Ibu Isai, Erni, Ibu Muti. Ya, jadi untuk Ibu Maria, sekolahnya di mana Bu ya? Ibu Marlia, lokasi sekolahnya di mana? Halo, Ibu Marlia. Ibu Marlia, bisa kedengaran suara saya? Ibu Marlia kayaknya dari Pinrang, Ibu. Oh iya. Ini tidak ada fasilitas teknologi yang mendukung. Maksudnya di mana ya? Kalau di Pinrang jaringan bagus ya Pak ya? Sebagian bagus Ibu, tapi ada sebagian besar, sebagian juga yang belum tersentuh sama sekali jaringan. Tahap 1. Jadi kira-kira aktivitas manual apa yang bisa digantikan jika tidak ada teknologi dalam pembelajaran di kelas? Halang. Lagi pulang? Lagi pulang boleh? Bagaimana? Cepat gini? Cepat gitu? Cepat gitu? Nah, iya nih. Kalau untuk Ibu Mulyati yang menjadi kendala bukan pada peserta didik, namun pada kemampuan peserta didik itu sendiri. Ya, oke. Silakan yang lain memberikan masukan buat pengalaman Ibu Mulyati yang pada proses pembelajaran. Bagaimana suara saya Bapak Ibu? Masih belum jelas? Enggak bisa.
Ya, sepakat buat masukan dari Pak Amrizal untuk Bapak Ibu yang domisili Makassar tidak mengalami kendala dalam fasilitas internet. Mendukung, tinggal yang perlu dibenahi di sini adalah SDM harus terus belajar dan mengasah kompetensi diri dalam menerapkan metode dari belajar sendiri. Iya. Sama dengan Pak Amri, sama Ya, dengan Pak. Pak Amrizal Ibu, kendala kami juga bukan di teknologinya, kami justru kendalanya di SDM. Kan rata-rata kami pendidik guru hanya menguasai disiplin ilmu yang kami punya. Untuk mengintegrasikan dengan disiplin ilmu yang lain itu agak susah karena mulai dari sekolah menengah itu kan kami sudah penjurusan dan ada beberapa mata pelajaran sains yang kita akan ambil. Contoh saya kan kemarin sekolahnya di jurusan bahasa. Kami tidak mempelajari lagi sains. Iya, betul. Jadi sampai ke kuliah pun seperti itu. Di Jadi materi reading Pak ya. iya. Untuk sains reading kita bisa selipkan hubungan sains, artnya ataupun teknologinya. Ya, mungkin dalam hal ini model pembelajaran yang menggunakan problem based learning ataupun project based learning ini sangat efektif untuk bisa kita pahamkan ke peserta didik kita, sehingga pembelajaran yang inovatif itu bisa dirasakan baik dari segi sumber daya manusia ataupun peserta. Yang saya lakukan sementara. Ya. Yang saya lakukan untuk sementara ini Bu, untuk terkait sainsnya dengan teknologinya itu saya biasanya bertanya kepada teman mengajar yang memang di bidangnya itu. Iya. Misalkan kami juga mengajar di jurusan keperawatan kemarin kan. Misal pengurus kan di buku-buku teks pengajaran di bidang keperawatan kesehatan itu kan skala mengukur suhu tubuh kan menggunakan Fahrenheit, sementara kami mau ke bandingkan ke Celsius, jadi kami tanya ke guru yang bersangkutan seperti guru fisika dan kimia, jadi ya mungkin mudah seperti saja kami karena terus terang untuk disiplin ilmu ke sana itu tidak ada. Iya, betul. Ya, begitu. Jadi mungkin itu variasi materi pembelajaran saja. Kalau dari segi art seninya. Iya. Kalau untuk matematik saya rasa kita bisa menggunakan matematik dan pelajaran bahasa Inggris. Ya, English format itu bisa. Jadi yang paling masih berkendala pada engineering-nya. Jadi empat dari unsur STEM ini sebenarnya sudah bisa mewakili. Yang penting ini bisa terintegrasi penggunaan pendekatan pembelajaran ini dan kesesuaian antara rumusan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran, strateginya. Ya. Silakan Bapak Ibu jika ingin memberikan masukan. Ibu Israyani. Dari mana sekolahnya Ibu? Ibu Reti Lili mungkin. Oke, untuk Ibu Israyani, integrasi STEM sudah dilaksanakan di sekolah Ibu jauh sebelum masa pandemi. Ibu sering menggunakan fasilitas lab bahasa untuk belajar secara online dan tetap muka di kelas. Ya, jadi sebenarnya efektifnya blended learning ini kalau kita lihat porsi 70-30, sinkronus dan asinkronusnya. Jadi jika tidak tersampaikan dengan betul tujuan pembelajaran pada
online learning ya sebenarnya bisa kita melakukan remedial atau revisi materi-materi yang belum dipahami oleh peserta didik kita. Ya, seperti itu Ibu. Bapak Ibu yang lain boleh silakan memberikan komentar. Silakan Bapak Ibu. Karena saya putus-putus ini jaringannya. Kita baru 22 orang yang masuk ya. Masih ada beberapa Bapak Ibu yang belum masuk. Silahkan berjoin sehingga semua aktivitas Bapak Ibu terekam di sistem. You are now unmuted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, saya Andi Muhammad Nur Hasan dari SMK Darussalam Makassar, Ibu. Ya, ingin memberi sedikit pengalaman. Kemarin 2019 saya sempat dapat pelatihan tapi masih belum tingkat yang lebih tingginya lagi ini STEM. Ya. Kebetulan bahasa Inggris MGMP bahasa Inggris SMK Makassar itu membuat diklat ini, ya diklat tentang STEM, tapi masih belum di follow up secara menyeluruh ya ke sekolah-sekolah. Hanya pihak SMK saja yang melakukan ini. Tapi itu lagi Bu, masih ada kendala-kendala di betul itu yang dibilang Pak Amrun betul, Pak Amrizal ya, yang di SDM Ibu. Itu yang pertama, karena memang butuh pelatihan yang agak lebih mendalam supaya paham tentang apa ini STEM ya. Karena masih ada yang bingung bagaimana menerapkan, apakah saya harus belajar matematika, saya harus belajar fisika ataukah ini, padahal sebenarnya kan kita bisa bukan pelajarannya tapi materinya, hanya materinya saja bisa kita kasih masuk. Contoh procedure text ini, kalau di bahasa Inggris kan ada namanya procedure text. Procedure text ini kan bisa berhubungan dengan sains, bisa berhubungan dengan ini. Jadi materinya saja yang kita ambil, bukan berarti kita belajar ini. Mungkin itu dari pengalaman yang saya dapat dari pelatihan kami di kemarin di LP3TK di Makassar itu. Tapi saya masih belum bisa intinya masih belum bisa memaksimalkan itu di sekolah. Ya belum lagi masalah dengan peralatan ya, seperti umpamanya kalau mau diintegrasikan dengan teknologi seperti komputer dan laptop. Kebetulan saya swasta Ibu, jadi kami untuk kemudian SMK, kalau mungkin di jurusan TKJ atau RPL itu mungkin bisa dilakukan dengan teknologi yang canggih, rata-rata hampir memiliki laptop dan handphone yang memadai. Tapi kalau di jurusan-jurusan yang kurang itu kita masih belum bisa melakukan integrated, kayak internetnya itu masih kurang atau ke teknologinya itu masih kurang. Begitu mungkin dari saya Ibu. Ya, makasih. Iya. Terima kasih Bapak. Jadi betul yang Bapak tadi sampaikan bahwa implementasi STEM ini masih terkendala oleh SDM, sehingga perlu pihak sekolah memikirkan kira-kira bagaimana reaksi bidang kurikulum untuk dalam yang dialami guru-guru yang ada di sekolah. Sudah betul tadi Bapak menyampaikan bahwa procedure text sebenarnya bisa masuk, misalnya how to operate computer. Nah, secara tidak langsung siswa itu sudah harus paham bagaimana mengetik lewat Word-nya, bagaimana mengetik di Excel, itu kan semua berhubungan dengan teknologi. Bagaimana membuat video, itu masuk procedure text-nya. Nah, setelah itu mungkin bisa diatur di skenario pembelajaran per meeting. Minggu pertama saya akan menyentuh bahagian teknologi, minggu berikutnya menyentuh tentang matematiknya, ya bagaimana English formatnya. Setelah itu mungkin English for hotel, boleh itu masuk art, how to make or design flower from paper, ya itu semua kan seni artnya. Nah, engineeringnya mungkin berhubungan dengan
apa kira-kira untuk materi bahasa Inggris kalau engineer? Misalnya kita membuat project based learning, kita siswa itu membuat robot atau membuat apa saja itu dalam bahasa Inggris. Jadi tidak kaku, nice ini ya, science, teknologi, art, and mathematics bisa kita atur. Mau graduasi boleh project ini. Kalau untuk SDM jangan selalu mengatakan bahwa terkendala pada STM. Harusnya kita bisa berpikir HOTS, ya lebih kreatif, pembelajaran UPC itu lebih bisa implementasi dengan baik jika kita melihat konten materi itu apakah kita menggunakan STEM ini. Saya rasa Bapak Ibu sudah menggunakan, cuma masih belum aware, belum sadar kalau ini sudah STEM sebenarnya. Betul. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih masuk Bapak Ibu. Jika saya 11 STEM kita melangkah ke kegiatan pemerintah yang digital learning Bapak Ibu ya. Digital planner kabarnya You are now unmuted. Adik Ibu masih putus-putus kembali. ya. Ya. Oke. Mungkin bermasalah dengan ininya Ibu, kalau teman-teman yang feedback ya namanya ya. Jadi mungkin Iya. teman-teman yang menyalakan mic coba dimatikan dulu, kemudian Ibu Ya, bicara, siapa tahu ada feedback dia atau bagaimana. Saya kurang kurang jelas Ibu, hampir hanya 20%, 30% aja kami dengar kayaknya ini. Iya. sudah teriak-teriak. You are now muted. You are now unmuted. Saya sudah teriak ini. Iya, iya. Padahal ini saya bisa dengar juga Ibu bilang besar sekali suaranya, hanya iya. Mungkin karena ini ya, masalah di aplikasi atau di ini di audio di perangkatnya. ada ya, You are now muted. ya tidak masalah. Silakan memberi komentar pelajaran digital learning. Ada menarik hasil Bapak yang berhubungan bahwa pelajaran atau belajar ini suatu menjadi inspiring. Nah, kira yang mana menjadi inspiring pelajaran ini. Ya, halo, silakan. Ini masih nunggu. Tidak bisa dengar. You are now muted. Sina mana? Masih. Jaringan nih. Hapus di video. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk pada yang berhubungan dengan blended learning. Saya coba lihat dulu. Ya, jadi urutan kita sudah selesai. Kita pada closing statement terkait dengan
STEM di sini bahwa yang perlu kita perhatikan adalah menghubungkan konten dari berbagai pelajaran berbeda pada tidak bersama. Jadi perlu melakukan integrasi interdisiplin. Jadi perlu konten lintas kurikuler dengan bagaimana kita berpikir kritis dan pengetahuan untuk mencapai kesimpulan. Jadi salah satu tujuan daripada project atau problem based learning itu pembelajaran berbasis masalah. Jadi kasusnya yang saya sampaikan bahwa salah satu contoh kecil, jika setiap mesin di rumah itu sering ada air masuk rembes di dinding. Kira-kira apa yang Bapak Ibu menjawab soal? Mungkin Bapak Ibu melihat ke atas genteng, oh ternyata talang airnya yang bocor. Tindakannya apa kira-kira untuk mengantisipasi jika hujan datang ini tidak terjadi rembesan-rembesan lagi. Jadi kita memang melakukan analisis situasi, melihat apa yang terjadi, dengan kita akan melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Jadi semua betul integrasi. Intinya pembelajaran ini betul-betul bisa mendukung 4 keterampilan dasar, yaitu berpikir kritis, critical thinking, communication, collaboration, yang secara positif bisa berkontribusi terhadap STEM ini. Mulai dari bagaimana kita mengintegrasi ke dalam pembelajaran pedagogi. Karena di modul itu sudah sangat jelas pembelajaran pada STEM ini. Ada prinsipnya bagaimana, penerjemahannya bagaimana, dan contohnya bagaimana. Jadi ini sudah menjadi skenario pembelajaran. Ya, jadi hal yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pembelajaran STEM itu memang berpusat pada proyek yang didasarkan pada masalah dunia nyata. Nah, jadi proyek-proyek ini otomatis mengharuskan peserta didik untuk meneliti, mengusulkan, dan memilih solusi, dan hasil akhir membuat desain. Jadi biasa disebut dengan prototype atau prototipe. Jadi model. Jadi model ini kita kembangkan, lalu kita implementasi, kita lakukan refleksi, evaluasi, dan kita akan melihat tindakan-tindakan apa yang baik yang bisa digunakan dalam proyek-proyek dalam pembelajaran. Ada istilah juga pendekatan silo ya, silo. Tertanam, embedded, dan terpadu. Jadi embedded dan integrated. Ya, Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin disampaikan, silahkan. Sudah melakukan evaluasi? Jadwal evaluasi jam berapa ya? Sudah lewat Bu ya? Sudah selesai semuanya melakukan evaluasi? Tapi yang terekam di sistem masih ada yang belum masuk. You are now unmuted. Tapi Ibu, biasanya kalau pembelajaran yang kemarin itu ada yang menginput sampai jam 12 malam Ibu. Ya, boleh. Iya. Yang Iya. penting harus selesai karena Iya. besok sudah masuk 4. Betul, jadi Bu. masalah. Iya, Iya. seperti itu. Iya. Silakan,
Makasih, Bu. Ya, makasih sama-sama. You are now muted. Tapi kan kalau lebih cepat lebih baik, jangan ditunda-tunda saja. Iya. You are now Kalau unmuted. selesai langsung upload supaya kami melakukan evaluasi juga lebih cepat, supaya bisa langsung terlihat hasil. Tapi Nah, ya, ya, tapi ada juga pertanyaan ini kami dapatkan karena saya sudah di evaluasi sudah selesai. Tapi ada pertanyaan itu, Bu, di nomor 2 ada di buku. Itu dia menyatakan di situ, tapi saya buka dulu sebentar. ya silakan ya. Saya buka itu yang nomor 2, agak bingung, tapi mungkin saya Yang pilihnya mana? tugas akhir, Ibu, nomor 2. Iya, Apa di situ Pak? di Silakan situ dibaca. tulisannya penting sekali setiap guru memiliki rancangan dokumen pembelajaran STEAM sebelum ia melaksanakan pembelajaran. Buatlah desain pembelajaran STEAM menggunakan model project based learning. Dalam kurung pembelajaran berpusat pada masalah. Nah, ini artinya beda, Bu. Satu project based learning, kemudian bahasa Indonesianya pembelajaran berpusat pada masalah. Dia problem bukan project. Jadi agak bingung tadi pemilihannya, tapi saya lebih stay ke project based learningnya. Projectnya, Iya, Ibu, seperti betul itu. Pak. Iya. Jadi intinya projectnya itu berbasis masalah. Oh, Jadi begitu ya. ketika project itu ada masalah, solusinya apa? Oh iya. Itu saja Pak yang kita munculkan di situ. Oh iya, terima kasih, Ibu. Iya. 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 Terima kasih. Tepat sekali, sudah tepat Bapak menggunakan project based learningnya. You are now muted. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan juga bahwa TPEC, karena TPEC itu di mana? Kedua. Putus, Ibu. ya, jadi sebenarnya yang ingin kita lihat di sini adalah memotret potensi perkembangan otak peserta didik dalam proses pembelajaran. Mengapa penting untuk memotret potensi perkembangan otak peserta didik? Karena akan berpengaruh kepada capaian pembelajaran. Ya, jika peserta didik bisa merespon dengan baik terkait knowledge TPEC ini, saya rasa apapun model pembelajaran yang Bapak Ibu guru sampaikan itu bisa diserap sangat maksimal. Mengapa demikian? Karena sistem otak peserta didik itu sangat mudah untuk merekam, menyimpan dalam long term memory. Hingga ketika kita melakukan diskusi, pembelajaran 4C ini bisa terlihat hasilnya dengan baik. Untuk memudahkan kita bagaimana kita menggunakan pendekatan ini, ya diperlukan panduan belajar atau tutorial, ya, seperti yang ada di halaman di atas, bagaimana kita melakukan tutorial. Jadi yang menjadi inti dari modul kita pada kali ini adalah capaian pembelajaran itu harus menerapkan tahap-tahap dan prinsip pembelajaran berbasis neuroscience dalam pembelajaran di kelas untuk mendapatkan capaian pembelajaran secara rinci. Jadi kita mulai dari menjelaskan pengertian neuroscience, bagaimana kapasitas dan fungsi bagian otak manusia, bagaimana otak itu bekerja, bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience dalam proses pembelajaran di sekolah, apakah sudah terimplementasi dengan baik? Karena jawaban Ibu tadi ada yang mengatakan STEM ini sudah lama, cuma belum aware bahwa inilah yang disebut dengan STEM. Jadi dulu sudah dilaksanakan, tetapi judulnya baru ada sekarang. Nah, jadi yang penting kita desain di sini adalah pokok-pokok materi, pengertian neuroscience,
bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran neuroscience itu. Jadi, neuroscience ini mempelajari tentang saraf manusia, bagaimana pengetahuan tentang hubungan saraf otak, attitude, dan activity in the learning and teaching process. Berarti aspek biologi sudah terangkum juga dalam ini, aspek biologi dan aspek psikologis. Ya. Pada saat Bapak Ibu mengajar, jika jawaban peserta didik benar, Bapak Ibu memberikan penguatan, bisa memberikan persepsi. Jadi ketika peserta didik diberi rangsangan, itu akan menstimulus otaknya untuk lebih semangat belajar. Karena kita sadar bahwa setiap individu itu unik. Setiap peserta didik mempunyai potensi kecerdasan luar biasa. Jadi ketika kita bisa paham kompetensi peserta didik itu akan memudahkan proses kita. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar boleh. Aktifkan webcam-nya Bapak Ibu. Silakan dicek ya. Rizal Hijaya. Ya, sudah berapa screen dulu. Dan screen dong. Ya, oke. Sudah semua. Masih putus. Ada yang bisa memperbesar? Ya, di full screen Bu ya. Ya, coba kasih full screen.
Oke, sudah bisa Bu. Sudah full screen ya? Di saya maksudnya. Nggak bisa share anu. Bapak Ibu yang lain? Chatting. Ya, oke. Kita foto ya, sudah masuk semua? Oleh masih kurang. 1, 2, 3, 4. Kita baru 13. You are now Ya Bu, unmuted. 13 orang baru yang bisa kamera itu 13 orang ya. You are now muted. Berkurang lagi satu. Pak Yusuf. Oke, baru 11 Bu. Iya, 11. 12. You are now unmuted. Jaringan kayaknya membuat mereka putus-putus. You are now muted. Iya. Ya, jadi sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin dikonfirmasi? Siapa yang belum masuk ya? Baru 24 orang yang saya tadi cek. Pak Amrin ini terakhir. 20. Masih ada 2 yang tugas akhirnya. Oke, silakan diri Pak Amrin. Sekolahnya Pak. Ya Bu. Perkenalkan diri Pak Amrizal. Ya. Oh ya. You are now muted. Oke, baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nama saya Amrizal Ibu. Saya mengajar dari di mana SMA Islam Atira Ibu, yang di Jalan Kejalan itu. Oh, Makassar. Makassar Bu. Makassar. Rizal. Ada mahasiswa nah, Ibu Marwana kalau tidak salah. Halo, Bagaimana Ibu? You are now unmuted. Marwana. Ada mahasiswanya, Maksudnya ada mahasiswanya Ibu, namanya Ibu siapa? Marwana. You are now Marwana Iya. dari angkatan berapa Bu ya? Ah, You Iya. are now unmuted. Lalu kayak Jadi kalau tahun lalu. tahun lalu, Iya, alumni tahun lalu. seperti saya tidak ingat itu Bu. You are now Aduh, unmuted. Iya. gaul, Pak. Mungkin PPL Pak atau bagaimana? You are now Ya. muted. Ya, Iya, makasih. kalau Pak. saya gitu. Kalau saya sendiri Bu, itu alumni dari Unismu juga Ibu, tahun 2005. Ya. Ya, di tahun 2005 Bu, gitu saya selesai di situ di Unismu. Oh, iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Amrizal, Pak Muhammad Hasan. You are now Oke, unmuted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Andi Muhammad Nur Hasan. Saya dari SMK Darussalam Makassar yang di Sudiang Ibu. Kalau lihat simpang 5-nya pasti dekat dengan SMK Darussalam. Iya. Iya, di situ. Iya. Terima kasih. Iya. Pak You are now Fata muted. Morgana. It You means a are lot. now unmuted. Ya, It means You makasih are now Bu. muted. Morgana. Ya, saya Armin Patamorgaya dari SMKS YTPP Wonomulyo, Kabupaten Borban. Di mana Pak? Di Kecamatan Wonomulyo, Kalau Sulawesi Barat. You are now Sulawesi unmuted. Barat. You are now muted. Oke. Iya, Terima kasih Pak. Ibu Desi, silakan Bu Desi dari mana?
Bu Desi, Bu Desi, hai Desi. Ibu Sam, ya kalau Desi belum ini ya. Bagaimana? Ibu Hamsia sekarang. Oh ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Hamsia Yusuf. Saya dari SMA Negeri 14 Maros, Oke, Moncong Loe. Moncong Loe ya. Oke. Ibu Lisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lisa Kapuasanti. Saya dari SMA Negeri 1 Amribabo, Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Iya. Sudah berapa lama mengajar, Bu? Sekolahnya? Saya mengajar kurang lebih sudah 11 tahun. Wah, sudah matang. Tinggal santan. Ya, Masih makasih. banyak ilmu yang belum ini, Bu. Iya. Ya, makanya kan kita ketemu di sini. Pak Yusuf, Iya. silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Yusuf Syadi dari SMA Kartika Makassar. Kartika. Oke, Iya. makasih Pak. Next, Ibu Iya. Rumawati. Tidak kedengaran. Tidak. Ibu Nurmawati. You are now unmuted. Kayaknya jaringan. You are now muted. Rini? Ibu Rini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan belum. Nama saya Rini Anggreni. Saya mengajar di SMA 12 Makassar di Antang. Oke. Oke, kasih Bu Rini. Kasih Gi. Silakan Pak. Helik, masih juga tuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sigit Suharman, saya dari Tanah Negeri Setopa, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi. Oke, Ibu Susan yang baru masuk. Silakan Bu Menteri. Oh, tidak ada. Oh ya, Pak Mahmudin. Mahmudin, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu dari Kabupaten Maros. Oke, harus ya. Ya, oke. Menurut Bapak Ibu, seberapa penting pelajaran inovatif ini bisa terintegrasi dengan baik pada proses pembelajaran? Jika dilihat dari segi kualitas pembelajaran di kelas, kualitas skenario pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat, apakah pembelajaran inovatif ini memang betul-betul bisa memberikan input yang sangat besar prosesnya, mulai dari administrasi pengajaran sampai pada implementasi pengajaran. Sudah sangat menarik jawaban Bapak Ibu yang sudah Ibu tulis di setiap kegiatan. Namun jika ada hal yang pada forum ini, disilahkan.
Yang KB4, coba kita lihat KB4 terkait dengan materi apa yang keempat yang Bapak Ibu kerja di forum diskusi. Coba dilihat modulnya. You are now unmuted. KB4 Bu, model pembelajaran blended learning. Ya, untuk blended learning. You are now muted. Bagaimana penggunaan blended learning ini bisa menjawab rumusan ataupun tujuan pembelajaran kita di kelas. Silakan Bapak Ibu. Saja. Pakai bagus. Strategi banyak. Silakan jawaban. Lagi di Mengingat kembali respon yang Bapak Ibu berikan pada dari blended learning. Kecepatan dalam. Bisa pakai rotation model karena semua bisa. Itu begini. Padahal saya sudah temukan terus menghilang. Belum. You are now unmuted. You are now muted. Jadi masih cek. Ini yang itu sudah kita masih aware itu tentu yang namanya pembelajaran blended learning pasti bagus akan dia enaknya ya bisa banyak strategi yang pakai di sini hanya tetapi sini kualitas belajar peserta didik ya tentu lah ya terus lebih luas. Sedikit mana? Nih. Masih stay semua. Ya, bagi Bapak Ibu silakan memberikan respon. Kita Ibu, saya dari SMK Darussalam lagi. Ya, silakan Pak. Hasan. Iya, untuk blended learning ini sudah pasti jelas kalau dilakukan dengan bagus atau dilakukan dengan prinsip-prinsipnya pasti sangat baik ya. Karena pasti yang paling bagusnya mungkin di efisiensi waktu. Anak-anak itu bisa mengakses di mana saja materi, ya tentu di situ bedanya dengan yang lain ya. Kalau blended learning berarti kita anak-anak itu tinggal buka sumber belajarnya dari mana saja. Itu pertama, itu menghemat waktu. Yang kedua fleksibel. Siswa dengan guru itu mudah berkomunikasi kapan saja ya. Yang penting gurunya bisa memberikan arahan ya. Saya rasa gurunya dan siswanya itu akan bisa berkomunikasi dan bisa tercipta adanya pembelajaran di situ. Kemudian yang di sini juga ya kalau yang dilihat dari bacaan yang materinya di sini meningkatkan bisa pakai macam-macam strategi pembelajaran. Akan tetapi untuk di saya Ibu kembali lagi saya karena ini SMK ada beberapa yang bisa, ada yang beberapa yang tidak bisa.
Contohnya kembali lagi di masalah biaya ya pasti. Anak-anak pasti ada yang memiliki handphone, ada yang memiliki laptop, ada juga yang tidak memiliki. Nah, ini yang susah. Pada saat yang tidak ada yang siswa yang tidak memiliki, mereka tetap harus belajar di sekolah. Di sekolah pun kalau di sekolah itu untuk jurusan LPLTK aja oke. Tapi begitu masuk di jurusan seperti keperawatan, perhotelan itu mereka tidak punya akses ke ruang komputer itu tanpa izin ya. Jadi tidak bisa tiap saat gitu ya. Jadi dia kalau saya melihat di sini di materi ini saya hanya bisa pakai rotation model. Jadi ganti-gantian. Yang siapa punya laptop, siapa punya handphone yang bisa kita pakai itu baru bisa. Jadi masih pakai rotation model seperti itu, Bu. Makasih. Iya, terima kasih masukannya Pak Muhammad Hasan terkait dengan blended learning. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu yang lain, silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Tidak jauh beda sama permasalahan yang dihadapkan di kami juga dari SMK juga, rata-rata begitu Bu. Di sekolah kami itu tidak ada laboratorium bahasa, yang ada adalah laboratorium jurusan masing-masing. Yeah. Jadi untuk mengakses internet itu harus kita punya izin dulu dari kepala labnya, karena rata-rata lab itu digunakan untuk keperluan jurusannya masing-masing, produktif masing-masing. Ya, memang betul di sekolah kami ada 5 lab, betul ada 5 lab karena 5 jurusan. Cuma itu aksesnya terbatas, kami tidak bisa gunakan labnya untuk pelajaran umum dan pelajaran produktif. Seperti itu. Kemudian untuk anak-anak bisa mengakses internet, betul bisa mengakses internet, tetapi permasalahannya di situ kan itu butuh unsur finansial di sana, jadi tidak semua kemampuan anak-anak rata. Jadi ada beberapa yang memang sanggup untuk memberi pulsa, untuk memberi kuota, ada juga yang tidak. Iya. Agak susah juga pada bagian itu. Memang mereka sudah tersentuh teknologi, tinggal kemampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi itu ya memang kadang bervariasi. Ada yang mampu menjangkaunya karena memang kondisi ekonominya sudah bagus. Ada yang memang dari orang tua memang sebagian besar karena tidak hanya sekian persen saja yang mampu. Kemudian ada beberapa kami juga yang kan selama ini kita sudah menjalani pembelajaran di masa pandemi ini dengan sistem online ini. Kadang yang masuk belajar itu cuma 5 orang di kelas room. Kemudian kami berusaha untuk komunikasi dengan orang tua. Jawabannya itu Bu membuat kami agak terhenyak karena kenapa lebih ini Pak, pembeli beras itu dipakai untuk beli pulsa, sedangkan untuk beli pulsa lebih mahal daripada beli beras. Ini kami bagaimana Ibu? Jadi It's so touchy ya. Ya, kami juga tidak bisa. Kemudian kami dengar kemarin pernyataan Menteri Pendidikan bahwa dana BOS itu bisa dipakai untuk membeli pulsa. Tapi kepala kami ragu untuk melakukan kebijakan tersebut karena untuk pertanggungjawabannya tidak ada pos itu. Mungkin yang benar bos mungkin bisa menjelaskan ini, seperti Pak Andi Muhammad Rasa mungkin Pak dia bisa menjelaskan itu, karena kepala pimpinan kami tidak mau menggelarkan dana untuk itu karena tidak ada posnya di bos, tidak ada peruntukannya. Sama kalau di sini SPP mahasiswa itu. Oh, ended key. Sampai 5:30 juga. Putus. Aduh.
Ya, jadi seperti itu ya. Jadi terkenanya karena pembeli kuota dengan ekonomi. Ih, putus sendiri. Ya, oke. Bagaimana Ibu masih yang disampaikan? Jika ada mungkin kita sampai di sini untuk refleksi. Silahkan memasukkan semua tugas-tugasnya sehingga sebentar malam saya sudah bisa selesaikan semuanya untuk produk sesi kita di unit 3 ini, pembelajaran inovatif. Ya, bagaimana Bu, Bapak Ibu masih kedengaran? Masih kedengaran nih, Bu. Kedengaran? Lagi Bu, masih. Jelas, ya, jelas. Bu. keluar masuk ini. Iya. Kami terus juga. Menarik diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa saya lihat kembali lagi untuk pekerjaan Bapak Ibu, lalu melakukan secara evaluasinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Masih ada yang ingin ditampaikan? Ya, Bu. Bisa nanti di-sharing semua file-file presentation-nya, Bu, buat kita bahan belajar. Saya sudah share di WA, Pak. Oh, sudah ada ya? Oh iya. Sudah ada. Saya Tadi belum pagi itu. mengurus. Sudah ada saya share di WA. Oh iya. Makasih, Ibu. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi jika tidak ingin disampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan sesi kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Dukungan teman-teman, sharing-sharing, kerja-kerja ikhlas Bapak Ibu dalam melaksanakan modul 3 ini. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah. Mudah-mudahan bisa menjadi input buat kita dan bisa jadi sumbangsi yang sangat membangun buat proses pembelajaran kita di dalam kelas. Jadi yang namanya pembelajaran, yang namanya inovasi itu kita tidak pernah puas dengan apa yang ada, tetapi kita tidak juga menutup diri kita, tidak menerima masukan dari Bapak Ibu yang lain. Jadi ketika kita membuka diri kita itu semua ide-ide yang brilian bisa kita serap, kita bisa implementasi dengan baik pada teaching and learning process in the classroom. So I believe you are you have the brilliant idea, but we cannot explore more because of some condition. That is why curriculum need to change because of the school situation, because of the global situation. The most important things is Merdeka Belajar has a positive and negative point of view. Yeah, for those who has a good quota, has a good income for our students, it will be no problem. But those who need to choose buying quota or beli beras, so it will be difficult decision. So ini sangat membutuhkan kreativitas Bapak Ibu dalam menghadapi situasi saat ini. Jadi mudah-mudahan situasi pandemi ini tidak membuat semangat kita surut untuk bisa lebih mengembangkan diri, membuka diri, menerima input-input dari Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin yang saya bisa sampaikan, jika ada hal yang tidak menyenangkan hati kita, mohon maaf. Jika kita masih bisa bertemu di kesempatan lain, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di refleksi unit ini. Nasru minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan memasukkan, jika ada yang mau diedit boleh, masih ada sampai malam. Jangan juga sampai jam 12 malam. 12 malam ya. Tidak Jibu. Tidak Jibu. Jadi kebiasaan, Bu. Supaya besok kita masuk di materi berikutnya. Jadi usahakan tidak menunda-nunda yang kita kerjakan. Seperti itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih kembali atas partisipasinya.
See you somewhere. Bye bye. Oke, mohon pamit ya Oh Bapak iya, Ibu. bye. Oke.